Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagaimana teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun tentunya ya. Yang belum di-subscribe dulu dong. Jangan medit-medit, nanti sempit ya. Mas bro dikit-dikit sudah ngerengek, bukan ngerengek memaksa. Kacau lagi, ini belum apa-apa dan cerenges ya. Nggak apa-apa, yang penting kita semangat, bukan kita sangkut. Kalau harga lagi turun justru kita masuk. Tenang saja, 1 tahun lagi menjelang halving BTC kita akan cuan nanti ya. Jangan mikirin sangkut token micin dulu ya. Channel ini untuk edukasi para pemula ya, biar tidak pada sangkut, biar uangnya nggak dimakan gauk, dimakan setan, dimakan siluman. Saya ngomong belak-belakan apa adanya, lost control. Biar aja orang pada mau ngomong apa, musuhnya banyak mas bro yang pada nggak suka bodo amat. Yang penting niat saya, misi saya berbagi ilmu ya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita jangan sampai dibodohi, dibohongi, ditikung, ditikam. Udah uang pinjol, uang pas-pasan ya, kacau balau jadinya, pada stres, pada lari-lari nggak pakai baju di jalanan. Kasihan disoraki anak-anak. Oke, kita langsung saja lanjut. Saya akan membahas bagaimana Arbitrum dan Price. Mas bro dianggap gila yang video kemarin dijadikan apa namanya judul Arbitrum 11-12 dengan Price. Anda saya ajari di sini ya, mas bro itu ngobrol ngomong dobrot, malamnya itu sudah kesana dulu, sowan dulu ke para dedengkot, ke semua, ke barang-barang yang gaib, ilmu tingkat tinggi. Maaf nih bercanda ya, saya ngomong ya sambil ngerenges, tapi saya akan pakai fakta yang nggak asal-asalan jeplak. Makanya saya banyak bercanda itu supaya pikiran-pikiran saya, bukan Anda, agak waras. Relax, jadi ketemu yang masuk akal. Kalau udah pikirannya udah diracuni, keracunan, bagaimana bisa ngomong masuk akal ya. Bukan hanya asal ngejeplak kayak apa namanya kaleng rombeng ataupun kaset yang sudah bajakan. Ini Anda lihat sendiri, saya buktikan. Bukan mas bro aja yang bikin apa namanya Price dijejerkan sama Arbitrum. Lihat ini ya, lihat ini ya. Trending ya, nomor 1 apa yang trending? Arbitrum dijejer sama yang nomor 3-nya Price ya. Price dijejer sama Arbitrum. Tahu nggak, CMC aja berguru sama mas bro udah jejerkan lebih dulu Arbitrum sama Price. Paginya saya lihat ya CMC ngikuti mas bro ya, Arbitrum dijejerkan sama Price sebagai trending. Hebat gak? Tuh, jadi sombong mas bro ya. Enggak, ini kebetulan aja ya. Jadi saya membahas di sini memang agak kacau, tapi sebetulnya ya saya udah apa namanya, saya pikir secara mendalam ya dengan faktanya yang sebenarnya itu seperti apa. Makanya ini saya ingin ngasih penjelasan, ngasih warning. Kan kebanyakan di orang kita itu, di Indo itu orangnya kan aji mumpung dan selalu melihat yang lagi tren apa ya. Anda punya ini, motor ini, punya mobil ini, walaupun itu apa barang apa namanya nggak bagus ya, nggak bukan barang yang ibaratnya punya keistimewaan yang luar biasa, tapi Anda nggak mikirin yang namanya kualitas barang ataupun koin. Yang penting lagi trending, lagi rame, tetangganya ibaratnya beli ini, kita jangan sampai ketinggalan nggak beli ini walaupun uang boleh minjem. Itu ya memang seperti itu orang kita itu ya, iri dengkinya itu dibuang jauh-jauh ya, apa adanya jadi orang kayak mas bro. Cepat dong mas bro, jangan nyolot melulu. Iya, ini saya langsung kan bahas ya. Sekarang intinya bahwa orang kita itu matanya itu terbelalak ya, ataupun segala sesuatunya itu panikan, kacau.
ketika ada SUI ini ya, saya bahas SUI Arbitrum ya, please ya, saya akan katakan untuk Anda untuk berhati-hati, dan Anda harus punya jiwa yang teguh, jangan goyang dompet seperti air di atas daun talas ya. Saya akan memberikan rumus pandangan Mas Bro sendiri. Kalau Anda berbeda pandangan, hak-hak Anda ya. Saya juga di sini saya punya hak untuk bicara dan memberikan pengarahan, terutama untuk orang-orang pemula. Arbitrum dibandingkan SUI ini sama-sama lagi trending dan lagi hebat semua. Dan dulu ya, kalau nggak salah, saya juga pernah ada yang minta komen masalah SUI ini, tapi saya baru sempat bahas sekarang ini. Sudah saya pelajari dan sudah saya kasih kesimpulan dalam semedi saya semalam itu. Ini saya mendapatkan wangsit seperti ini. Bohong ya, ini cerita canda lagi, enggak, ini serius ya. Arbitrum itu berdiri di jaringannya ETH, jadi layer 2 nya Ethereum. Kalau saya akan pilih Arbitrum yang mungkin usianya akan lebih panjang menurut saya sendiri. Yang kedua, proyek micin sekarang yang harganya lagi melongsor, waktunya masuk, dan progres dan proyeknya saat ini ya itu berada nomor satu, itu yang proyeknya bagus ke depan price, walaupun harganya sekarang melongsor, walaupun pembakaran 99% juga belum dilaksanakan semua. Barangkali ada pertimbangan-pertimbangan yang kita nggak tahu karena memang saingan banyak sekali. Yang penting price itu masih bertahan sampai saat ini dibandingkan dengan nanti munculnya token-token baru yang kita belum tahu ke depannya akan seperti apa. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, sejauh ini, selama ini yang saya selami, yang saya dalami, bahwa BTC itu bapaknya altcoin ya, ibunya altcoin adalah ETH. Kalau saya, semua yang token-token baru, koin-koin baru, saya akan milih di ibunya, jaringannya ETH. Yang pertama, investornya sudah tidak diragukan lagi, banyak paus-paus dan cukong-cukong uang kumpul di situ. Yang keduanya, sudah tidak ada lagi yang terkenal harganya setelah BTC, yaitu ETH ya. Dan semua yang di jaringannya ETH dikatakan selama ini yang sudah-sudah loh, yang akan datang sebelum saya terawang, yang sudah-sudah ya, itu semua berhasil ya, seperti Shiba ya. Dan yang keduanya Matic ya, banyak lainnya lagi yang di jaringan ETH itu semua berhasil. Kalau saya masalah SUI, memang SUI itu ya bagus, katakanlah kayak muncul blockchain baru seperti Solana ya, salah satunya itu ya, tapi kan dia lepas daripada ETH karena dia bikin jaringan sendiri seperti Cardano ya. Anda paham bahwa di kripto pun ini perlu Anda ketahui, bukan hanya token micin aja yang Anda keracunan token micin aja. Jadi yang namanya ETH itu sampai sekarang masih terkuat. Itu perlu Anda ketahui, bahwa sekelas Cardano saja pun ya masih kalah dengan ETH. Karena apa? Jika nanti ada blok-blok chain lain yang akan berdiri ya, yang jelas nanti juga akan bersaing, akan bertempur. Yang namanya ETH juga ketika keluar Cardano ataupun jaringan apa yang lebih murah seperti Solana, maka ETH juga meluncurkan jaringan layer 2-nya seperti yang sudah kita saksikan dulu, yang sudah lama Matic, sekarang mungkin
ada lagi untuk tandingan yang lain. Sebelum Sui itu nongol, Arbitrum sudah ditongolkan. Itu yang namanya persaingan itu tetap ada. Tapi kalau sampai saat ini, sampai detik ini, saya milih di jaringan Arbitrum layer 2 nya daripada ibunya altcoin, yaitu Ethereum. Ya, Anda paham ya? Itu bagi saya seperti itu. Tapi kalau Anda ingin punya pendapat lain, itu hak Anda, boleh-boleh aja, saya akan hormati. Anda perlu dibawain lagi, dibawain apanya, bukan yang itu. Anda senangnya mancing-mancing Mas Bro, jadi pikirannya kemana-mana, nanti yang akan saya di sini kasihkan info jadinya melencengnya ke hal-hal gaib, kan kacau lagi ya. Jangan mancing-mancing. Sekarang yang namanya Sui bukan itu Sui ini ya, teknologinya memang lagi digembar-gemborkan, memang bagus. Tapi perlu Anda ingat bro ya, sebagus apapun, sehebat apapun teknologi yang saya katakan berkali-kali, tanpa investor, tanpa uang yang masuk, tanpa dukungan well paus pelaku pasar, orang-orang besar, tidak ada harganya. Apalagi kalau nanti dimusuhi, ditendang, disikut sana sini, hancurkan seperti FTX, Solana, bisa saja. Karena di sini di kripto itu banyak setan, banyak siluman, banyak iblis. Anda harus perlu tahu. Anda ngikut aja yang investornya banyak, yang geng-gengnya banyak, Anda masuk aja di ETH. Itu yang jelas di situ ya. Anda paham belum? Betul belum ya? Kalau dikasih tahun cerenges lagi bercanda lagi, yang sering cerenges padahal yang lagi ngomong ya bro ya. Jadi seperti itu. Karena Anda kan kadang-kadang ketika muncul token micin baru yang tiap hari itu, yang untuk menjaring kita, untuk menjebak kita itu ya, dikatakan ratusan yang muncul mungkin per hari ya. Anda kalau semua dipikir semua, Anda akan botak sendiri. Jelas yang historinya pernah waktu bull market tahun 21 terbang, sekarang lagi ngungsep, yang historinya sudah terbukti ya. Seperti kemarin video yang saya kasihkan rekom kepada Anda ya, mending masuk di hot ataupun Holo, VRA ataupun Veracity ya. Di Depcoin itu bagus, Depcoin ya. Terus satunya lagi itu yang namanya siluman itu, aduh lupa Mas Bro yang satunya ya, karena banyak koin ya. Pokoknya kemarin videonya udah saya berikan ya. Nanti dulu ini untuk masalah komunitas di Telegram lagi saya garap. Ini nanti gampang ya, kalau udah sempet saya linknya akan saya kasihkan di deskripsi. Di situ nanti juga banyak hiburan, ada artis kecil, anak saya di situ juga di banyak bernyanyi yang bikin adem di Telegram saya. Nanti belum sempat saya bagikan, nanti ya sabar dulu ya, nunggu hari Jumat Kliwon malam. Itu harus Jumat Kliwon malam bro. Kacau lagi nih Mas Bro nih. Jadi saya ulangi lagi, ini banyak ngobrol-ngobrol dulu. Yang namanya market juga lagi longsor, lagi turun. Kemarin yang mau gambling juga sudah saya berikan untuk gambling. Yang kemarin adalah di Legend ya, yang berbasis game. Satunya itu yang quality scam, yang di kemarin yang satunya itu Intel ya, Quick Intel. Anda kalau yang mau gambling masuk ke situ ya, monggo aja. Ini saya ulangi lagi, Anda ya, supaya jangan ngeledek Mas Bro ataupun Mas Bro gila kali ya. Arbitrum dijejerkan dengan pris 11-12, goblok katanya Mas Bro. Anda kalau sama saya, sama orang tua, kalau Anda berpikir mungkin baru sampai di, katakanlah Anda baru ke berjalan sampai Jakarta, mungkin pikiran saya sudah sampai Hong Kong bro ya. Ini Arbitrum ini Anda cek lagi, berjejer dengan pris. Ini ikuti saya bro,
Canda lagi ya. Ya ini kenyataannya seperti itu. Kemarin saya jejer Arbitrum dengan Breeze, sekarang di CMC trending lagi ya. Arbitrum sama Breeze ini namanya jiplak punya saya. Kacau lagi, jelas lagi ya. Ini memang kenyataannya ya, Arbitrum sama Breeze ini lagi berjejer, yang di tengah-tengahnya Susui tuh gak apa-apa, udah jelas ya. Saya ulang lagi ya, Arbitrum bagi saya lebih mantap daripada Sui di jaringannya Ethereum dan menjadi layer 2 nya ETH. Saya pilih Arbitrum yang sudah dipastikan berdiri di jaringan yang hebat, tidak ada tandingannya saat ini dan sudah berjalan saat ini, yaitu ETH. Kalau Sui ini masih baru dan mungkin nanti musuhnya juga banyak. Yang namanya di kripto itu serang-serangan, banting-bantingan, selalu ada tandingan-tandingan. Kalau Anda milih-milih yang enggak jelas, yang kurang cerdas, ke bawah FOMO ya silakan. Harta Anda, kerbau sapi Anda jual, masukkan ke Sui semua. Setelah Sui nanti disusuin sama bandar, sama paus, sama cukong, udah kempes susuinya, Anda habis itu ya. Kalau sekarang lagi ngebul ya nggak masalah. Yang saya tegaskan lagi, yang namanya ya teknologi secanggih apapun, tanpa investor ya, tanpa ada dana masuk, tanpa ada demand yang masuk, tidak akan jalan ya. Ini aja Sui aja pendanaannya dibiayai dari pihak lain ya. Anda perlu ketahui, masuk saja BTC, ETH, BNB yang sudah jelas berjalan, jangan lihat yang baru. Kalau Breeze itu kan modalnya kecil, barangkali nanti jadi kerbau itu aja ya, seperti itu ya. Jelas ya, nanti akan saya kasih info-info bagi uang yang 2 juta Anda masuk ke bawah ya. Sekarang kalau saya pikir ya, ada saingannya ya. Sui itu ada Atos ya, banyak sekali. Kalau Anda semua Anda perhitungkan, Anda botak ya, kecuali yang juragan sawit itu yang dari Lampung ya. Uangnya banyak ya bro ya, mau tiap hari mau serok Anda nggak akan kehilangan dana Anda nggak akan habis. Kalau yang model saya, model yang lain, kalau uangnya penjol kan kacau. Kalau Anda kan namanya sawit, nanti sawitnya sudah untuk beli token micin ya, nanti sawitnya buah lagi, belikan lagi token micin lagi, sawitnya buah lagi, belikan lagi BTC, nggak ada habis-habisnya uang Anda. Beda kalau sama uangnya Mas Bro ya, kacau ya. Ini kan di sini kan kalau Anda yang namanya mau masuk kan banyak sekali. Kalau yang mau gambling ya, kalau saya mau pilih sekalian yang di Indodax yang YV itu yang harganya bisa melebihi daripada BTC 1,5 M itu juga nggak omong kosong, betul ya. Yang namanya di Indodax itu nanti kalau pas next bulan itu ada pertandingan pam-paman bro ya, mungkin VRA di Sepong ya. Ya memang seperti itu. Kalau uang didimin aja kan namanya nggak akan berkembang untuk menggandakan uang itu kan nanti di pertandingan ketika next bulan itu. Jadi nanti pemenangnya siapa kan seperti itu ya, paham Anda? Jadi nanti uang itu dipertandingkan, umpamanya paus 1 punya sekian T, paus 2 punya sekian T, ayo masuk di token apa yang kita pampan, ayo kita tandingkan di situ. Jadi uangnya bergerak, uangnya masuk ke siapa nanti, seperti itu namanya bermain kripto. Anda kayak nggak paham aja sih ya. Pokoknya kita orang yang namanya kermi-kermi, kroco-kroco, cacing-cacing, di saat murah kita masuk, nanti ketika paus pada duel di situ mempermainkan harga pada tempur ya, main jut-jut di Indodax ya, kita ikut cuan gitu aja ya, pusing-pusing amat dong. Kita juga tiap hari ditikung ya, dihantam ya. Kayak yang namanya pemilik token itu ya paling kuasa, paling hebat. Makanya kalau di saat turun kayak ini punya Elon ya,
Dogecoin Anda bisa masuk. Jadi nanti pas lagi dibanting Elon untuk bayar Twitter kan kita ikut modali. Nanti kalau Twitternya dapat duit ya dimasukin lagi ke Doge ya, kita kecepretan lagi. Ya memang seperti itu kalau yang benar. Kalau token-token yang sudah punya usaha banyak yang sudah jelas, jangan jual mimpi proyek itu ya, yang jelas seperti itu ya. Ini ngobrol ya, nggak apa-apa ini untuk yang mengatur daripada psikis Anda ya, untuk merubah pola pikir Anda di kripto itu. Oh ternyata seperti itu, perang tanding pertandingannya semua. Kalau nggak ada pertandingan, yang namanya bola juga dipertandingkan ya, semua itu pertandingan di sini game. Kalau nggak ada pertandingan ya uang Anda didumin aja ya, nggak akan berkembang. Kan pertandingan kan ada di pilihan lurah, ada di pilpres, ada lagi pertandingan yang terang-terangan togel ya, ada lagi yang macam-macam. Lah ini kalau kita orang-orang yang sok-sok pinter ya, hebat dengan cara yang dibungkus dengan kripto ya, memang pertandingannya di kripto nanti seperti itu. Tapi kan ini pertandingan jangka panjang, dan kita harus jeli-jeli bisa memilih koin-koin yang memang pausnya banyak yang nanti akan diterbangkan. Kita harus tahu ya, udah jelas ini yang udah lama ini ya. XDC ini juga perlu Anda perhitungkan. Ini biasanya juga di Indodax dipermainkan. Saya senang-senang itu hampir semua koin-koin yang kemarin saya sebutkan, VRA, HOT, Depcoin, Solpe, kayak ini XDC ya, itu nanti akan dimainkan, diterbangkan. Nanti kan yang namanya bertanding itu kan ibaratnya Anda ini, saya tahu lagi nih kalau yang nggak ngerti ya, ketika PON ya, Pekan Olahraga Nasional itu kan yang dipertandingkan kan bukan hanya satu cabang olahraga. Yang namanya pertandingan itu ya orang itu kan beda-beda, dan keterampilannya itu masing-masing. Mungkin ada sepak bola, ada yang di volley, ada yang bulu tangkis. Mas bro, ini kripto ya, lanturnya kemana-mana, membahasnya ke PON lagi, Anda dikasih tahu ngeyel lagi, cerenges lagi ya. Kripto seperti ini juga pertandingan kayak PON, Anda lihat sendiri ya, nanti kan bertanding ini ya, yang namanya ini lebih gila-gilaan lagi, ribuan jumlahnya bro. Ini nanti pertandingan tuh di mana, di exchange mana, pemenangnya siapa. Makanya harus pinter-pinter ya, cari koin yang memang developernya kaya, bukan kere ya. Ini maaf aja ya Mas Ipul ya, Gus Ipul yang dari Lampung ya, yang kemarin sekalian saya ngomong di sini aja dikit ya, request token Indo ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, saya nggak bisa untuk membahas token Indo, walaupun mungkin dibilang bagus yang kayak setinggi langit ya. Untuk saat ini hati Mas Bro belum tergugah di koin Indo. Yang namanya Indo ya, banyak juga orang yang terjebak dengan racun-racun tutorial token micin yang banyak sekali ya. Nggak usah jauh-jauh, tetangga saya, kampung saya, kota saya juga banyak mendengar tentang cerita-cerita masalah orang yang hancur di kripto sampai segitunya. Saya makanya bikin tutorial ini, saya kasihan untuk orang-orang yang belum masuk kripto, hak untuk memberikan warning untuk supaya berhati-hati, paham dulu, dalami dulu kondisi kripto seperti apa, ngerti ilmunya, supaya kita dalam bertanding itu nanti ikut jadi pemenang. Apalagi tokennya katanya punya Indo sebagus apapun, yang namanya orang-orang Indo aja tiap hari bikin FOMO kayak gitu, barangnya blongsor terus saja, masih aja tetap tebel muka. Makanya saya mohon maaf ya, saya nggak bisa bahas token Indo. Anda pelajari aja sendiri ya, nanti barangkali harganya terbang tinggi ya, itu rezeki Anda ya. Mohon maaf ya, saya tak bahas token yang lain aja. Texos, silakan bisa masuk Texos ya. Ini juga perlu Anda pahami. Saya ingatkan sekali lagi, yang namanya market sudah besar ya, seperti Shiba Inu itu
untuk harga dongkrak ke atas kemungkinan harus ada sekelas Esseng ataupun Binance yang akan mendongkrak seperti si Sid Binance ya. Ini si Binance yang kemarin sampai 91 triliun cap market pasarnya, itu pun sekarang sudah turun menjadi 86 ya. Untuk naiknya si Binance ke atas harga tinggi itu membutuhkan dana ratusan triliun ya. Kalau saya masih pilih di token-token yang baru yang potensinya nanti bisa meledak seperti BRIS ini. Tapi yang namanya kripto nggak ada yang garansi, nggak ada yang tahu 100% ke depannya. Barangkali nanti Shiba diangkat lagi seperti kayak CRO ya, bisa juga harganya terbang nggak karuan naiknya. Tapi kan secara fakta saat ini yang saya lihat itu yang namanya market sudah besar, akan menaikkan sedikit harga ke atas pun membutuhkan dana yang besar yang sangat luar biasa yang membuat harga itu naik. Contohnya Mas Bro ada ya, seperti ini Dogecoin ini waktu kemarin Dogecoin ya, si Elon Musk ternyata hanya bisa ngangkat harga sampai 7% ya, padahal market capnya nggak segede daripada Shiba ya. Itu pun kemarin sempet ya Dogecoin Dogecoin tuh Dogecoin itu lebih besar daripada Shiba 160 triliun ya. Makanya kemarin Elon hanya cuma kuat ngangkat 7% ya, waktu digembar-gemborkan dari tahun 2022 itu sudah digembar-gemborkan bahwa nanti di tahun 2023 itu namanya Dogecoin akan terbang ke bulan ya, dengan digembar-gemborkan dengan proyeknya Dogen the Moon. Ternyata hanya 7% saja sudah ngos-ngosan Elon Musk untuk menaikkan daripada harga ya. Solana yang sudah jelas yang daripada Sui ya, barangkali Sui nanti kayak Solana harganya 300-an ribu sekarang ya, bisa jadi nggak apa-apa, semua semua akan menjadi rezeki masing-masing, dan Anda bisa memilih menentukan masing-masing tanpa harus juga terpengaruh dengan omongan saya ya. Jadi Anda punya hak untuk menentukan pilihan. Saya hanya di sini sedikit mengulas bahwa Arbitrum bagi saya akan lebih baik daripada Sui ya, karena di jaringan ETH yang selama ini sudah terbukti keperkasaannya seperti laki-laki yang perkasa ya, dan BRIS sudah dijejer dengan Arbitrum ya. Ini ngikuti Mas Bro sombong lagi bukan, pas kebetulan aja ya, itu seperti itu ya. Kalau token micin kan kita masih abu-abu dalam arti kan kedepannya itu naik apa malah rakul harganya hancur. Kalau saya ini ngasih saran yang uangnya kecil ya, seperti Mas Bro ini yang kecil 1 juta 2 juta kan saya udah jelaskan kemarin yang di Indodax. Kalau nggak puas ya 4 token yang sudah saya rekom ya. Ya ini yang jelas ini positif pasti saya sarankan positif ya, dan saya jamin 100%, bukan 99%, bukan saya membuat Anda FOMO ataupun ya kayak yang orang bilang ngebul RP1, enggak. Ini saya jamin ya, ketika nanti next bulan yang akan datang Hebar ini harganya akan terangkat berapapun persennya, karena ini punya orang hebat ya di AS yang bakal nggak bisa disentuh oleh XEC. Ini harganya saat ini Rp800. Anda kalau yang dananya sedikit dan pasti Anda cuan nanti nggak nangis di pojokan ya, beli di Habar ini ya. Kalau Arbitrum ya jangan ditanya lagi, turun sedikit disikat, Kalau saya masuk di Arbitrum lebih baik daripada Sui. Jadi nggak semua token dibeli semua, ini ada tahapannya masing-masing, ada levelnya masing-masing. Kalau saya bicara Arbitrum berarti pasangannya dengan itu Sui ya. Kalau saya bicara masalahnya dengan Hebar, berarti Anda di Hebar pasangannya nanti masuknya sama CRO Kronos ini kan, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ini Phantom itu kan kemarin sempat
kayak begitu, nggak tahu nih diangkat dari siluman mana. Kemarin sampai 2000 waktu bear market ya, sekarang udah 6000 lagi ya, udah 3 kali lipat. Makanya saya katakan kepada Anda ya, apapun tokennya, apalagi token micin ya, yang token di altcoin top CMC 100 saja, kalau kita mau masuk di saat bantingan ya, yang namanya ini Kim ya, saya ngomong seperti itu nyata ya Anda ya. Kalau Anda mau beli token apapun, sabar, daripada ada buru-buru menjemput sangkut dijemput, Anda jadikan hobi, udah uangnya pinjol lagi. Kalau ini kan yang namanya apapun yang dibeli itu di saat harga bantingan. Ini kalau yang uangnya agak gede ya masuklah di kuan, yang pasti nanti akan dimainkan seperti itu ya. Jadi jangan Anda asal-asalan masuk ataupun lihat-lihat koin-koin yang baru, pas begitu koin baru ngebul ya kan, koin baru ngebul kan, baru masuk kan dipromosikan yang ini itu juga ada uangnya developer yang untuk ngangkat di situ kan, yang bikin apa setar pertama. Yang namanya setar pertama itu kan kalau harganya langsung ngungsep, siapa yang mau beli? Yang namanya pertama untuk pancingan ya, supaya harganya naik seperti itu ya. Jadi ada diam-diam yang kondisi pasti, yang udah pasti 100% naik dan nanti akan dibawa Binance ya, ikut naik ya. Itu ya PancakeSwap nih, Cake ya, Trust Wallet yang memang punyanya Binance nanti ikut akan terbang. Kalau beli-beli yang kayak gini udah positif, udah pasti, nggak ada yang namanya bisa dump and pump. Ini ikuti daripada nanti BNB. Jadi orang-orang cerdas kan harus seperti itu ya. Waktu itu ya, ini harga masih 300-an juga ya, silika ya. Daripada token-token Indo ya, kita pilih masih silika ya, yang sudah jelas seperti itu, yang apa rekam jejaknya itu pernah kembali ke ATH. Banyak orang yang sudah kesebut lagi kan seperti itu ya. Berita juga hari ini nggak ada yang wow ya, sambil nunggu berapa longsornya sampai kemana koin-koin kita yang akan kita beli, sambil menunggu ya bagaimana perkembangannya FOMC meeting ya, gimana nanti dampaknya dengan market, dengan speednya Mbah Jerome Powell yang bikin goyang market. Betul, memang dia yang bikin goyang market. Naik turunnya harga memang menggunakan indikator Mbah Jerome Powell bro. Oke ya, sudah cukup banyak yang saya sampaikan pagi ini ya, terutama untuk pemula agar tahu bagaimana cara bermain kripto, pandangan-pandangan token-token yang baru muncul ataupun koin-koin yang baru muncul, baik token micin atau yang top-top ya, kayak Arbitrum ya, dijajarkan dengan Press ya, Sui. Jadi banyak sekali ya yang saya sudah jelaskan ya. Anda ambil sendiri manfaatnya, Anda ambil sendiri mana yang bagus, mana yang jelek, dan koin-koin banyak sekali mana yang pas dengan di hati Anda ya. Semua udah saya kasihkan, ini kelebihannya koin ini kelemahannya ini, untuk pandangan, untuk menjadikan pemikiran Anda supaya nggak salah dalam menentukan apa yang Anda mau beli ya, supaya harus pas ya, bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Dan waktunya sekarang menjelang halving BTC 1 tahun ke depan, waktunya memang untuk cicil-cicil untuk masuk supaya nggak ketinggalan ya. Sudah panjang lebar ya, terutama yang belum subscribe di subscribe, yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mas Bro banyak kesalahan, banyak dosa, yang namanya manusia nggak sempurna, tempatnya salah, apalagi Mas Bro manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baiknya Anda ambil, yang buruknya, yang jeleknya, yang negatifnya Anda buang jauh-jauh ya. Mungkin hanya itu aja. Salam Mas Bro dari Tegal, mudah-mudahan kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Teman-temanku semua mudah-mudahan ke depan menjadi jutawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.